ya. Yang menggugat Agus kita laporin. Termasuk Elki yang meninggalkan Agus, menelantarkan Agus kita laporin. Coba Elki, kalian organisasi advokat mana? Kalau kalian punya kredibilitas yang mantap, mana kartu anggota kalian, kartu advokat kalian sendiri ya? Kamu sadar nggak? Saya dengan Alvin satu kesatuan dengan kantor yang berbeda tapi membela Agus. Kalau lu lihat kantor pengacara lain yang membela Agus saat itu, boleh lu ngambek. Ini kan gue. Kan 2 hari gue di tempat duka. Kalau tahu kalian punya lawyer mau tampil ya ngapain saya suruh anak buah saya untuk partner saya untuk ikut mewakili, mending kalian aja kan. Nah sekarang udah bikin gugatan, mundur di tengah jalan, bukan orang normal yang kalian mundur gitu. Ini adalah orang yang tidak normal, disabilitas ya. Di mana moralitas, di mana mental tanggung jawab Elki, mana ya. Siapa yang bertanggung jawab di sini? Pio. Siapa? Uli. Ya, Yudo. Siapa? Ayo. Sebut aja. Ya, jangan mau dipimpin orang yang bukan pengacara atau orang yang tidak jelas pengacara atau bukan ya. Ingat, tolong itu. Kemudian kalian tidak menghargai kerjasama saya dengan Alvin Lim dan sudah sangat kurang ajar meninggalkan Agus. Orang buta nggak ketemu Agus, main ngomong-ngomong di TV. Ngapain ngomong TV? Lu bilang aja sama gue nggak mau nangani kan tidak apa-apa, kecuali gue marah. Emang udah keluar, tunjukkan berapa biaya udah keluar selama bantu Agus. Ayo tunjukkan. Emang lu pikir Alvin Lim ketemu Agus di jalanan? Ya di rumah lu, di rumah saya ketemunya. Datang ke sini, makan di sini, minum di sini, dampingi Agus di sini, wawancara di sini, bukan di pinggir jalan. Hormati dong, gitu. Saya juga marah nih. Dia aja kecewa ya. Ya intinya karena kan siapa sih yang tidak berharap terpenuhi rasa keadilan. Kita berharap sebelumnya harusnya majelis hakim itu mempertimbangkan hal tersebut gitu. Yang akhirnya bisa memutuskan vonisnya Aji itu di bawah dari 5 tahun atau seringan-ringannya gitu. Orang yang membutakan Agus seumur hidupnya susah Gus. Si Alvin Lim memang meninggal karena sakit. Dia selalu ngomong, karena saya kenal Alvin itu udah 2 tahun 3 tahun lalu. Alvin Lim dekat sama saya dan keluarga saya. Kalau mengenai anaknya dengan istrinya mengklarifikasi, apa yang perlu diklarifikasi? Kecuali saya mengatakan apa ini kan hanya mungkin penyebab kematian salah satu. Dia kaget setelah melihat podcast uang disalurkan. Bukan gara-gara uang disalurkan dia mati. Itu catatan lah. Dan tidak perlu kalian pergi klarifikasi itu kan tinggal diluruskan. Saya juga nggak bilang podcastnya siapa, beritanya apa, nggak ada kan. Dan bagi saya penyebab meninggalnya Alvin Lim mendadak ini adalah kaget melihat podcast yang menyetujui penggunaan dana ini harus ke NTT. Saya nggak menyebut bahwa dia mati gara-gara si A atau B, tapi gara-gara melihat podcast. Saya nggak sebut nama podcastnya apa isi podcastnya. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya. Oke, kita masuk ke segmennya Sugus lagi guys, dan ini ada info terbaru apa lagi. Yuk langsung kita simak saja guys dari kasusnya Sugus. Tapi sebelumnya bantu subscribe Uki Calvin guys. Nih ada berharap yang bawa uang donasi dihukum juga katanya. Agus senang Aji divonis 6,6 tahun guys. Harusnya sih cuma 1 tahun ya, atau 2 tahun lah gitu maksimal. Kasihan 6 tahun lah. Nah Agus 6 tahun nih Gus, buat Aji 6 tahun Gus ya. Selamat Gus ya. Yang penting Agus tahu bahwa orang yang menyiram mata membutakan Agus ya 6 tahun. Iya, dan ini perjuangan kita adalah orang yang mengambil dan menghabiskan uang Agus. Agus mau dihukum berapa tahun mereka, Gus? Sekitar 13 tahun. Ya, kalau untuk yang menyiram Agus sudah bersyukur 6 tahun setengah. Kalau untuk yang menahan uang Agus mau dihukum juga nggak mereka yang ngambil uang Agus? Iya, semoga. Ya, semoga mereka juga dapat keadilan dari Allah juga lah. Ya, jadi ingat ya, yang ngambil uang Agus ini, Agus minta agar doanya orang buta dihukum sama Allah dan dihukum juga penjara. Ya Gus, gitu Gus? Iya, Pak. Oke Gus ya, semoga dijabah doamu Gus.
lagi berproses. Ini ya, yang dengar ya, yang dilaporin Agus ya. Agus marah banget sama kalian. Asik. Pesan buat Novi Diri Densu, saya bilang udahlah. Pokoknya apa yang kita tanam kita petik. Kita bisa mengelabui 1000 orang dalam 1 detik, tapi hati kita walaupun 1 detik bisa kita kelabui. Mungkin uang itu bisa hilang dalam sekejap, tapi rekam jejak bahwa apa yang kalian lakukan, kita dapat bisa membedakan mana yang baik mana buruk. Waduh, dia seperti menyindir diri sendiri ya, apalagi waktu dia bilang meninggalnya almarhum Alvin gara-gara podcastnya Densu. Dan ketika istri dan anaknya klarifikasi tentang tanggapannya si siapa namanya, si Farhad gitu ya, jadi lupa kan gara-gara ini, terus gara-gara si Farhad ini, dan dia langsung membantah bahwasanya dia nggak pernah mengatakan seperti itu guys. Waduh, si ini benar-benar ya si Farhad Abbas. Mungkin di mata Agus tidak percaya, tapi di hati Agus tetap percaya. Dan asik guys. kami juga pengajar Martin kaum lemah tetap percaya dengan semangat, bukan melawan kamu, tapi melawan satu sifat dan karakter. Mungkin kamu maju terus melawan kami, tapi kami yakin bahwa kami tidak akan mundur. Wah, salam, pukul, hajar, hukum jamin rakyat. Salesnya guys, lihat sales yang sebelahnya Farhad Abbas, lihat mukanya. Pembela kaum rumah, Farhad Abbas. Oke, untuk Emma sendiri bang, Itu idola kalian ya, si sales ini guys, salesnya si Farhad ini idola kalian pasti. apalagi sekarang udah mulai kebuka ya mata hati gitu. Emma Waroka yang udah mulai. Emma Waroka ini menurut saya ngomongnya itu hanya bunga-bunga aja, Bunga. nggak ada manfaatnya. Emang itu bermanfaat gitu ya. Bahwa kekecewaan Novi kemungkinan berakar dari polemik yang terjadi sebelumnya, yaitu penahanan donasi saat yayasan melakukan kegiatan di NTT. Sehingga dalam klarifikasinya, Gary pun kembali memaparkan kronologi peristiwa tersebut untuk meluruskan informasi yang beredar di tengah masyarakat. Lantasan itu juga saya bingung gitu kan. Kemudian sekarang beredar bahwa saya tidak menjalankan SOP kan gitu ya. Gitu. Nah, jadi bahwa gini, kita bisa lihat yayasan ini berjalan dari tahun 2024 dan tahun sebelumnya itu menggunakan single token gitu. Dan itu sudah umum biasa di badan pengurus, di mana token itu diberikan kepada salah satu rekening, dan rekening itu belanja gitu kan. Bahkan pada terakhir ya, kalau mungkin teman-teman lihat ada dana yayasan untuk pembelian kendaraan misalkan, itu dari yayasan kirim ke bendahara, pribadi bendahara kirim ke sekretaris kirim ke dealer. Itu nggak mungkin lah, nggak tahu kalau badan pengurus yang lama seperti itu. Jadi itu menurut saya hanya alasan, dan triggernya apa kita nggak tahu. Yang pasti pada saat itu ada kabar bahwa ada berita duka dari Bang AL, kemudian ada marah-marah dari Pak Irjen gitu kan, dan itu mungkin salah satu beberapa faktor yang mempengaruhi itu gitu kan. Dan itu memang iya ada gitu, dan itu nggak bisa dipungkiri dan memang terjadi. Pada saat itu kita semua dari pengurus yang baru itu sudah sepakat untuk menjalankan apa-apa yang memang sudah disepakati dari pengurus yang lama, yaitu untuk penyaluran ke MPT, yang kemudian semua akan berjalan otomatis. Dan tiba-tiba diintervensi kan di situ, bendahara diintervensi, duit diminta balik, sisanya nggak mau dikirim, kan seperti itu. Dan sebabnya apa itu kita nggak tahu ya. Kita menduga-duga kan sebab itu apa ada kedutaan atau karena ada kemarahan dari Pak Irjen. Kita 6 tahun Gus buat Aji, 6 tahun Gus ya. Selamat Gus ya. Yang penting Agus tahu bahwa orang yang menyeram mata membutakan Agus ya. 6 tahun. Nah, dan ini perjuangan kita adalah orang yang mengambil dan menghabiskan uang Agus. Agus mau dihukum berapa tahun mereka, Gus? Sekitar juga. Ya, kalau untuk yang menyiram, Agus sudah bersyukur 6 tahun setengah. Mudah-mudahan ya buat buat Aji gitu ya guys ya. Buat Aji ya bisa ini ya banding dan dihukum lebih ringan. Karena apa? Ya karena semua orang juga kalau di posisi Aji bukan bakal melakukan hal sama ya. Bahkan ada yang bahkan lebih kejam daripada apa yang dilakukan Aji kalau seandainya orang lain yang lebih ini ya. Tapi Aji masih baik,
masih memberikan kesempatan Agus hidup memperbaiki diri, tapi ternyata setelah cacat Agus bukannya memperbaiki diri, malah memfitnah sana sini guys. Mulutnya itu emang bener-bener ya membuka aibnya sendiri gitu loh guys ya. Dan ini lihat ada Bu Sisi sama si Agus guys, lihat mukanya aja menjijikan banget. Gus, Halo Bu. selamat malam. Selamat malam. Gimana kabarnya hari ini? Gimana Gus? Alhamdulillah sehat. Tetap semangat ya, Tetap dong harus. Gus. Kemarin udah dengar kabar tentang ini ya Gus ya. Apa namanya, hukuman Aji pelaku penyiraman air keras ke Agus. Iya udah dengar. Alhamdulillah luar biasa ya untuk Bu Jasanya juga berikan vonis di luar dugaan sih gitu. Ternyata keadilan itu masih ada, luar Iya, biasa iya, lah gitu iya. ya. Nggak apa-apa lah, Terima yang kasih penting lah buat bisa melihatnya keadilan diberikan setelah Bu Jaksa. keluar dari penjara si Semoga Aji. Bu Jaksa menjadi Daripada jaksa Agus yang bebas benar-benar namanya. dunia dan akhirat. Ya menjalankan amanah lah Iya, ya. menjalankan amanah yang luar biasa lah gitu. Ya lah Gus. Jadi setiap diri itu apapun yang dilakukannya harus bisa menanggung resikonya masing-masing. Benar. Kalau dia berbuat baik ya resikonya baik. Baik. Tapi kalau misalnya dia berbuat buruk ya resikonya dia juga yang akan merasakan keburukan itu ya Gus ya. Betul. Jadi kita tinggal memilih mau jadi pribadi yang baik dengan segala risikonya atau mau menjadi pribadi buruk dengan segala risikonya. Yes. Bener nggak, Gus? Bener dong. That's right. That's right. Wah, Itu keren sok-sok banget nih Agus sok-sokan nih. ya. Gua salut sama Agus lah. Pokoknya semangatnya luar biasa, mentalnya salut lah, menginspirasi. Asik, menginspirasi Iya, kan betul ini juga. guys. Semangat luar biasa. Bu. Iya, iya, iya. iya. Harus semangat terus ya Gus Iya ya. dong, harus semangat terus. Iya, iya. Oke Gus, mungkin coba kita garis bawahi tema kita, yaitu menjadi versi diri terbaik, maka akan dapat menarik apapun yang Wah, kita luar biasa. inginkan. Itu loh, memang luar biasa tuh, judulnya pas banget tuh. Iya, jadi Kalau- bukan kita yang mengejar ya. Iya betul. Kalau kita menjadi versi terbaik, justru nanti bisa mencontohkan kebaikan itu buat orang lain. Karena kita kan menjadi versi yang terbaik ini dari Iya, iya, suatu iya. hal, dari yang Iya. lain antara yang lain begitu ya kan. Dan menginspirasi lainnya Iya, akhirnya kan. menginspirasi lainnya, betul. Orang lain juga akan respect ya Gus ya. Bener, jadi orang lain respect karena kita menginspirasi gitu. Gitu. Makanya kita hidup tuh harus menjadi orang yang menginspirasi, Iya. menjadi teladan yang baik, Iya, iya, menjadi sebuah guru yang baik juga gitu. Iya. Jadi orang bisa melihat karakter kita, oh ini sebagai contoh kebaikan buat kita. Terus memperbaiki diri ya Gus. Iya, memperbaiki diri. Ya lah Gus, dengan semangat itu semoga apapun yang kita inginkan kita nggak usah terlalu ngoyo untuk mengejarnya, tapi justru hal-hal yang baik itu mendekat ke kita. Karena seperti yang saya bilang tadi, setelah kita menjadi versi terbaik dari diri kita, maka orang akan melihat itu dan orang jadi ingin dekat dengan kita dan ingin berbuat apa aja yang terbaik untuk kita, begitu, benar nggak? Betul itu. Ya contohnya, ibu kan udah mengekspresikan itu semua gitu, udah ada di ibunya tersendiri gitu. Jadi Agus tuh melihatnya, wah Agus juga kepengen menjadi versi yang Ya, seperti ibu. bisa. Gitu kan, yang tegar, yang kuat, yang jiwa sosialnya tinggi, terus ya bisa membawa menjadi seseorang yang bermanfaat kan. Itu suatu hal yang luar biasa gitu, seorang Bu Sisi gitu ya. Iya. Itu bangga sebenarnya. Bangga ya Gus ya. banget. Pokoknya hari-hari ini kita isi dengan sesuatu yang terus memberikan ke apa ya namanya ya, apa namanya, warna yang lebih cerah ya Gus ya. Betul. Jadi itu menulari lingkungan lebih luas, akhirnya menenangkan juga buat orang lain ya. Udah pasti. Iya. Sekarang kan aku udah menenangkan diri Agus nih sendiri. Berkat siapa? Berkat adanya Ibu Bu Sisi di samping Agus. Karena Bu Sisi, seorang Bu Sisi kan mengekspresikan, oh aku seperti ini. Jadi Agus kepengen menjadi seorang Bu Sisi yang tegar, yang Iya, kuat. iya, yang Kan kuat. selama ini kan Bu Sisi sendiri berjuang, Iya. sendiri hidup. Dengan hal seperti itu kan, wah, Ibu Sisi dengan hal seperti ini seorang wanita yang Wonder Woman lah, bisa dibilang gitu dengan bahasa Inggrisnya ya kan. Betul. Luar biasa, best woman lah gitu, yang Ya. bisa berdiri sendiri
itu kan luar biasa gitu ya. Kenapa Iya. Agus gak bisa kayak musisi Nah, juga itu betul, yang bisa betul. Agus ambil dari sisi terbaik dari seorang musisi gitu. Iya. Pokoknya setiap kita harus terus mengembangkan diri, Gus. Betul. Apapun yang terjadi di luar sana tidak kita izinkan masuk untuk menyakiti diri kita. Benar. Karena kita adalah pengendali hidup kita. Benar. Ya kan, Gus? Betul. Kalau kita nggak bisa mengendalikan hidup kita, ya kita juga nggak bisa mengendalikan orang. Betul nggak Bu Sisi? Karena itu semua dari diri sendiri. Iya, Kalau kita iya. bisa pintar mengendalikan diri, insya Allah kedepannya juga itu pengendalian diri kita itu menjadi suatu hal yang baik dan manfaat juga bagi diri kita sendiri. Gitu. Iya. Menurut pendapat kalian gimana setelah melihat ocehannya si Sugus sama Bu Sisi ini guys? Kok lihatnya dia benar-benar nggak ada apa ya, nggak ada introspeksi diri bahwasanya kok aku bisa kena siram begini gitu loh guys, apakah aku salah gitu loh, kenapa semua orang netizen menghujat aku, harusnya kan seperti itu gitu loh guys ya. Tapi di sini dia itu merasa bangga, merasa dirinya itu tidak pernah salah gitu ya, merasa dia itu benar gitu ya, merasa dia karena dia merasa apa? Karena dia dilindungi sama Farhad Abbas dan sekarang ada Bu Sisi yang ikut-ikutan apa melindungi yaitu pansos gitu loh guys ya. Entah ke depannya akan seperti apa ya, kita lihat berapa tahun kemudian apakah si Sugus akan seperti ini gitu loh guys ya. Nah, menurut pendapat kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe Kelvin dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.